Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Bang Jack di Bahasa Indonesia. Baik sahabat-sahabat embrio, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala macam bahaya dan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Baik, kawan-kawan, silakan buka bukunya, buku master embrionya pada halaman 37 paket ketiga. Oke, seperti biasa kita mulai dulu pada sesi pemahaman bacaan dan menulis, pemahaman menulis dan baca. Oke, di UTBK. Kawan-kawan, silakan sudah dibuka ya. Silakan kawan-kawan tandai nomor 1, nomor 3, nomor 2 juga 2, 3, 1, 2, 3. Selanjutnya nomor 7. Terus nomor 13, nomor 14, nomor 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25. Oke. Sekali lagi saya ulang. Nomor 1, 2, 3. Nomor 7. Nomor 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 dan 25. Oke, silakan kawan-kawan isi terlebih dahulu. Bisa di pause dulu si videonya sebelum nanti kita lanjutkan dengan pembahasan. Oke, kawan-kawan, mari kita mulai membahas dan mari kita samakan dengan jawaban-jawaban kalian dan fokus perhatikan. Kalau misalnya nanti ada suatu hal yang mau ditanyakan, bisa langsung lewat WA atau grup lain. Baik. Kawan-kawan semua, kita mulai dari nomor 1. Penggunaan kata yang tidak tepat terdapat pada kata. Kawan-kawan bisa lihat pada kalimat nomor 5. Kalau ekuivalen di kalimat 1, devisa di kalimat keempat, terus redenominasi di kalimat 9 dan hiperinflasi di kalimat 13 itu bisa diterima, gitu ya, masuk akal seperti itu. Sehingga yang paling curigai adalah kalimat 5. Coba dibaca. Bila ini dilakukan berkelanjutan, rupiah pun akan menguat melalui mekanisasi pasar. Seharusnya mekanisme pasar. Sehingga kata yang tidak tepat adalah kata mekanisasi pada kalimat kelima. Oke. Kita lanjut nomor kedua. Kata ini pada kalimat 10 merujuk pada. Seperti biasa yang pas waktu paket kedua saya jelaskan dan sebelum-sebelumnya bahwa kalau ada soal seperti ini langsung aja pakai si kata yang ada di option untuk menggantikan kata ini. Kalimat 10 kita baca dulu. Melakukan ini tentu tak bisa sembarangan. Nah, karena di awalnya ada ngomongin kalimat 9 itu ngomongin cara kedua redenominasi, yakni memaksa penghapusan beberapa nol sehingga kurs rupiah lebih ramping. Melakukan redenominasi tentu tak bisa sembarangan. Jelas ya? Masuk dan bisa diterima kata redenominasi pada untuk menggantikan kata ini di kalimat 10. Nomor ketiga, kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat. Ingat ya, ejaan hanya pada tanda baca, kata yang dimiringkan atau tidak, gitu ya. Kapital penulisan sama tanda baca. Tidak ada hubungannya dengan kehematan, tidak hubungannya dengan kologisan, tidak ada hubungannya dengan ada subjek atau tidak. Nah, kalau yang tadi disebutkan itu adalah berhubungan dengan kalimat efektif. Jadi kalau ejaan jangan sampai tertukar dengan kalimat efektif. Kita lihat ada 1, 3, 8, 11 dan 13. Kita nomor 1 dulu ya.
Dengan pengalaman pergaulan internasional, kadang terbesit dalam pikiran saya, kapan kurs rupiah menjadi sederhana? Misal $1 AS ekuivalen dengan Rp10 atau bahkan Rp1. Penulisan rupiah benar, nggak ada masalah, ya, koma juga tidak ada masalah, itu sebagai keterangan tambahan. Nomor 1 jadi nggak ada masalah. Nomor 3, ada 2 cara. Nomor 3 apalagi cuma pendek, secara ejaan tidak ada masalah. 8, pasti makan waktu sangat panjang. Secara ejaan juga tidak ada masalah, sangat pendek. 11, namun di sini namun tidak pakai koma. Ingat kemarin ayat kedua, namun harusnya pakai koma. Pokoknya konjungsi antar kalimat seperti namun, oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dengan demikian, akan tetapi itu harus pakai koma setelah kata konjungsinya. Oke, jadi namun di sisi nomor 11 tidak pakai koma. Kita lihat di nomor 16. 16 apa kesalahannya? Kalau tidak ada salah kita langsung ke nomor 13. 16 kita lihat. Jadi negara yang inflasinya besar ataupun kecil bisa saja melakukan redenominasi, koma, sejauh punya kepentingan sama, ya sebelum yakni tidak ada koma, harusnya yakni, yaitu, ya, misalnya itu pakai atau seperti sebelumnya pakai koma sebelumnya. Jelas, berarti jawabannya adalah nomor 11. D di kalimat nomor 11 tadi kesalahan pakai koma, dan nomor 16 juga karena tidak pakai koma kesalahannya. Selanjutnya kita lanjut pada nomor 7. Nah, ini kalimat yang tidak efektif terdapat pada. Tidak efektif berarti kita periksa 7 hal, ya. Subjek predikat, kesesuaian gramatikal, ejaan bahasa Indonesia, ejaannya, terus kata penyebab atau tidak, terus hemat atau tidak, paralelitas sesuai, yang ketujuh kelogisan. Nah, cuman kita 3 dulu, ya, berarti biar nggak semua 7-7-nya kita cari yang paling banyak muncul di UTBK, jebakannya di mana? Subjek predikat, ejaan, sama kelogisan. Kalau 3 ini ternyata masih juga belum cukup, baru kita periksa yang 4 lainnya. Oke. Kita lihat di sini nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, apakah ada kesalahan? Meskipun menyimpan potensi yang sangat besar sebagai suatu kawasan, oke, itu keterangan. Kondisi ASEAN subjek, sayangnya itu menjadi keterangan juga diwarnai, itu predikat. Predikatnya ada, ya. Kita lihat sekarang si konjungsinya. Konjungsi nggak masalah. Kita lihat ejaannya. Nggak masalah. Oke, karena meskipun menyimpan potensi yang sangat besar sebagai suatu kawasan, itu pakai koma, benar. Koma karena dia anak kalimat. Jadi kalau anak kalimat di awal itu harus pakai koma. Contoh nih, anak kalimat di awal. Meskipun Kang Yuda ganteng, koma, tuh, ini ada kalimat, dia jomblo. Oke, ya. Ini anak kalimat. Gampang untuk membedakan mana anak kalimat mana bukan. Kalau anak kalimat pasti dahului konjungsi. Kalau konjungsinya di sini, berarti ini anak kalimatnya. Gitu. Berarti ini ini berarti induk kalimat. Induk kalimatnya ini anak kalimat, ini induk kalimat. Tapi kalau dibalikin, ya, ikannya di sini tidak usah koma. Misalkan dia jomblo atau Kang Yuda jomblo meskipun Kang Yuda ganteng, atau meskipun dia ganteng, itu jangan pakai koma karena induk kalimatnya di awal. Logikanya begini, kalau ada anak duluan, dia harus punten, kan, ke yang lebih tua, makanya koma punten dulu nih. Tapi kalau induk duluan, yang lebih tua duluan, ya nggak usah punten sama yang ibunya duluan nih, anaknya belakangan nggak usah punten. Tapi kalau anaknya duluan, dia punten dulu sama ibunya. Oke, gitu. Jadi anak kalau duluan kayak koma. Kalau induknya di sini berarti nggak usah kayak koma. Oke, ya. Jadi di situ benar, itu komanya benar karena anak kalimat. Terus ASEAN koma, sayangnya koma itu bisa karena sebagai keterangan tambahan, nggak ada masalah. Berarti ejaannya nomor 1. Nomor 2,
Dari sisi pendapatan per kapita keterangan terdapat variasi yang besar pada tingkat pendapatan per kapitanya. Oke, terdapat predikat variasi yang besar itu jadi subjek. Ini kalimat inversi. Oke, nggak masalah juga. Nomor 2. Kita lihat nomor 3. Di sisi ekstrim yang tinggi adalah Brunei Darussalam. Di sisi ekstrim yang tinggi itu keterangan adalah bisa kita anggap predikat. Brunei Darussalam kita anggap pelengkap, ya. Berarti tidak ada subjeknya di sini. Tidak ada subjek. Bahkan sebenarnya kalau misalnya di sisi ekstrim tinggi adalah Brunei Darussalam, atau melihat komanya di sini, kalau misalkan nanti ada kawan-kawan yang menganggap bahwa adalah predikat Brunei Darussalam misalnya adalah pelengkap, misalnya seperti itu, ya, tetap tidak ada subjeknya. Ditambah lagi di sisi ekstrim yang tinggi ada Brunei Darussalam, itu secara keseluruhan adalah anak kalimat. Berarti ini keterangan secara keseluruhan. Karena anak kalimat pasti di keterangan, ya. Anak kalimat pasti di keterangan. Contoh yang ini lagi ya, ini anak kalimat, ini pasti keterangan. Yang ada subjek predikatnya sudah induk kalimat. Ini dia subjek, jomblo berarti predikat. Seperti itu. Nah, di sini dari di sisi sampai dengan Darussalam ini dia keterangan semua. Dengan pendapatan per kapita sebesar 30.200 USD per tahun atau hampir 10 kali Myanmar yang sebesar per tahun, itu jadi keterangan juga semuanya. Jadi ini sebenarnya tidak ada predikat, tidak ada subjek. Berarti nomor 3 tidak efektif ya. Nomor 3 tidak efektif. Ingat, kalau ada didahului konjungsi berarti jadi keterangan. Dengan sampai dengan bawah ini keterangan semua ya. Jadi tidak ada subjek, tidak predikat. Nomor 3 salah, kita cek nomor 8. Contoh titik 2. Kawan-kawan itu salah. Kalau sudah ada contoh, sudah ada seperti, tidak boleh pakai titik 2. Kalau misalkan ternyata mau pakai titik 2, jangan pakai contoh. Dan titik 2 itu kan buat perincian. Jadi kalau misalkan mau pakai, itu harus sesuai perincian. Atau tadi kalau mau pakai, jangan pakai contoh atau jangan pakai seperti, langsung titik 2 kalaupun mau. Nah, di sini jelas udah ada contoh, ada titik 2 pula, sehingga salah. Titik 2 itu buat perincian. Jelas jawabannya adalah 3 dan 8, berarti cek jawabannya. Lanjut ke nomor 13, perhatikan baik-baik. Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat. Ejaan, ingat ejaan ya. Ejaan. Kita lihat kalimat ke-6, 5, 4, 3, 2. Oh, dibalikin. Dari 6 dulu berarti kita. 6. Mana kalimat 6? Pada bidang fisika, tim Olimpiade Fisika Indonesia, TOPI, benar, itu kapital, akan berlaga di Olimpiade Fisika Internasional. Olimpiade Fisika Internasional itu salah, harus kapital ya, karena nama acaranya. Kita lihat nomor 9-nya. Pada bidang biologi itu juga salah, karena biologinya kapital, seharusnya biologinya kecil karena ini bukan nama pelajaran, ini nama bidang. Contoh ya, bidang kesehatannya kecil kan. Bidang elektronik, nya kecil kan, sama dengan bidang biologinya pun kecil, kecuali biologinya ini adalah nama pelajaran atau nama, jadi bukan bidang, sehingga kapital kalau misalkan nama pelajaran. Kalau di sini kalau bidang berarti harusnya tidak kapital, sehingga jawabannya jelas ya. Jawabannya adalah si A, 6 dan 9. Tadi si nomor 6 kesalahannya ada di kapital juga, Olimpiade Fisika Internasional. Terus yang nomor 9 juga di kapital, bidang biologinya harusnya pada bidang biologi harusnya kecil. Lanjut nomor 14, kalimat yang tidak efektif. Tadi jelas ya, ada ejaan yang salah. Kalau ejaan salah berarti tidak efektif. Nah, di sini ada nomor 6 diulang nih. Kita lihat nomor 6 udah salah tadi ya ejaannya. Nomor 6 berpasangan dengan nomor 2. Nomor 2 kita lihat. Ini nomor 2-nya. Ada salah tidak? Kalau salah nomor 2-nya berarti itu jawabannya. Ketika mengirim tim-tim tersebut, Pasli Jalal subjek menyampaikan predikat, enggak masalah, subjek predikatnya ada, bahwa para peserta olimpiade pokoknya gede. Olimpiade kan dia banyak, kecuali kalau nama olimpiadenya misalnya tadi Olimpiade Fisika Internasional, seperti itu baru boleh kapital. Kalau olimpiade saja saya mengikuti olimpiade,
tanpa ada embel nama kesananya itu, maka olimpiadenya O-nya kecil. Oke, tidak harus kapital. Baik, sehingga jawabannya jelas ya, enak ini. Karena 6-nya tadi sudah diulang lagi, berarti jawabannya adalah 2 dan 6. A jawabannya. Untuk nomor 14. Selanjutnya nomor 16. Kalimat topik pada paragraf pertama. Kawan-kawan, paragraf pertama. Pokoknya kalau cuma satu paragraf, nyari kalimat utama, gagasan utama, ide pokok, pikiran utama, yang utama-utamaan, atau topik atau tema. Dan dalam satu paragraf, bukan bacaan, gampang ya, caranya sama dengan nyari kalimat utama. Nggak perlu saya jelaskan lagi, kita lihat paragraf pertama. Lihat kalimat akhirnya, tidak ada 5 katanya, tidak ada oleh karena itu, tidak ada oleh sebab itu, tidak ada dengan demikian, tidak ada jadi, tidak ada demikianlah. Jadi kemungkinannya variatif kecil, kemungkinan variatif kecil, kemungkinan induktif kecil. Oke, jelas berarti ya kalau waktunya mepet kita langsung tembak di awal, gitu loh. Kalau waktunya mepet karena ya kebanyakan seperti yang saya sebutkan, kebanyakan di awal. Tapi kalau waktunya masih banyak, kawan-kawan baca baik-baik antara kalimat satu sama kalimat akhir, cari yang tidak menimbulkan pertanyaan. Ini sudah mafhum semua ya, udah dipelajari dari awal-awal. Cari yang tidak menimbulkan pertanyaan dan cari yang lebih umum. Mana yang lebih umum? Jelas berarti di sini kalimatnya terdapat pada kalimat nomor 1, kalimat topiknya. Itu nomor 16, sekarang nomor 17. Kesalahan penggunaan tanda baca koma terdapat pada kalimat. Tanda baca koma. Ada 3, 5, 7, 8, 11. Saya nomor 3 dulu. Koma. Namun, namanya bener pakai koma ya. Kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa berkomunikasi satu dengan yang lain, koma, karena ya salah. Ingat, kalau anak kalimat di akhir tidak usah pakai koma. Ini ada karena, sebelum karena tidak koma, nggak bisa. Kecuali kalau karena di awal. Karena Kang Yuda ganteng, koma baru. Kang Yuda digandrungi banyak siswa, titik. Nah itu baru pakai koma, karenanya di awal. Tapi kalau misalnya Kang Yuda digandrungi banyak siswa karena Kang Yuda ganteng, itu nggak usah pakai koma. Nah di sini salahnya adalah si sebelum karenanya ada koma, sehingga jelas berarti jawabannya adalah nomor 3 A. Oke. Lanjut kita ke nomor 19. Mari kita gaskan. Kata ganti mereka pada kalimat 5. Kalimat 5, minat mereka di kalimat 5 itu hanya mengenai budaya populer, para pesohor dan teman-teman mereka. Minat mereka. Kita lihat mereka ini diganti aja. Kebetulan di nomor 4 itu ada kalimat seperti ini. Meminjam bahasa Don Scott, generasi ini adalah generasi acuh tak acuh. Minat generasi acuh tak acuh. Oke, generasi acuh tak acuh hanya mengenai budaya populer. Jadi jelas jawabannya adalah A, balik pada generasi acuh tak acuh. Lanjut nomor 21. Oke. Gagasan utama paragraf kedua, teks tersebut adalah, enak ya? Tadi lihat langsung kalimat akhirnya. Kalimat akhirnya kemungkinan variatif kecil, udah paham ya? Kemungkinan induktif kecil. Oke. Betul. Jelas ya? Kita anggap waktunya mepet, tapi kalaupun nggak mepet kita baca baik-baik. Kalimat 1 sama kalimat nomor 5. Kalimat nomor 5 itu dia menimbulkan pertanyaan dan tidak begitu umum. Berarti jawabannya harus di kalimat nomor 1. Puncak kejayaan maritim Nusantara terjadi pada masa kerajaan Manja. Paragraf kedua. Bukan paragraf 1, paragraf kedua. Paragraf kedua juga sama, tidak ada 5 kata tadi. Berarti kalimat nomor 1. Namun sayang kini kejayaan tidak lagi banyak dikenang. Berarti intinya adalah kejayaan maritim. Kejayaan maritim mana? Kalian cari yang pada kalimat 1. Benar. Jawabannya adalah A. Kini kejayaan itu tak lagi dikenang. Ada pada si gagasan utamanya pada kalimat nomor 6 di paragraf kedua itu di kalimat awal berarti ya. Jawabannya adalah A. Ini udah paham ya? Gampang lah yang kayak gini. Nomor 22, diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Diksi yang tidak tepat, kawan-kawan. Di sini ada 2 kesalahan, ya. Di nomor 19 ada kesalahan kata maka. Oke. Nah, itu juga salah. Seharusnya tidak usah pakai maka.
Ya, berarti ini kesalahan bukan pemilihan diksi. Ya, berarti di sini memang kesalahan penggunaan. Kalau untuk maka. Jadi maka salah nih ya untuk maka. Nah, kita cari justru yang diksi kan. Berarti diksi itu gini, harusnya misalkan A tapi di wacana malah yang B makainya. Berarti kita cari yang tidak tepat itu seperti itu. Jadi bukan boleh atau tidaknya kata itu, tapi lebih diksi. Tapi nomor 9 juga salah ya, tidak boleh ada maka tuh. Di situ si katanya atau diksinya dia tidak boleh digunakan. Tapi di sini kalau melihat si pertanyaan nomor 22 yang tidak tepat, berarti dia boleh pakai itu, cuma tidak tepat. Kalau nomor 19 jelas tidak boleh pakai kata maka. Harusnya agar dapat menjadi bangsa yang kuat dan disegani di mata internasional, Indonesia harus kembali berwawasan maritim. Harusnya begitu ya, jadi salah. Cuman ini bukan ketidaktepatan diksi. Emang ini kesalahan ya. Tidak boleh menggunakan kata maka. Nah, kalau misalkan melihat si pertanyaan ketidaktepatan tadi ada solusinya, harusnya ini gitu kan ya. Jadi kata awalnya salah, diperbaiki jadi kata ini. Nah, kalau misalkan ternyata konteksnya seperti itu, maka kawan-kawan nomor 21 yang harus dicurigai. Kenapa? Baca baik-baik. Mengembalikan visi kemaritiman bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, ternyata ada perbedaan antara suatu dan sesuatu. Gitu loh. Kalau misalkan suatu itu biasanya plus nomina. Lihat. Jadi hal, kita lihat hal di sini. Hal itu nomina, berarti harusnya suatu hal yang mudah. Kalau suatu seperti itu. Misalkan saya menyukai suatu musik yang keras. Ya, suatu jenis musik itu kan nomina kan? Kelasnya nomina. Nah, kalau sesuatu itu biasanya pakai pewatas plus pewatas sesuatu tuh. Misalkan sesuatu yang saya menyukai sesuatu yang manis seperti kamu gitu ya. Kayak gitu. Sesuatu yang ya biasanya pakai pewatas kalau sesuatu. Jadi kalau ketidaktepatan, jadi tadi ada 2 kesalahan, sebenarnya maka adalah salah, ya itu kata yang salah tidak boleh digunakan. 21 juga salah, harusnya suatu. Tapi kalau lihat konteks pertanyaan ketidaktepatan, ya berarti ya yang tidak tepat adalah yang sesuatu. Harusnya suatu, sementara yang maka memang tidak harus digunakan. Oke ya, itu kesalahan penggunaan berarti kalau maka, bukan diksi yang tidak tepat. Jadi jelas jawabannya adalah nomor 21 D jawabannya. Oke, lanjut ke nomor 23. Kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat tanda baca. Kita lihat nomor 1. Puncak kejayaan maritim Nusantara terjadi pada masa kerajaan Majapahit. Itu benar, kerajaan Majapahit kapital karena nama, jadi nggak masalah. Nomor 1. Nomor 3. Mempunyai pengaruh sampai ke negara-negara asing, seperti Thailand, Kamboja, India, Filipina, dan Cina. Ini juga nggak masalah, walaupun tidak efektif ya. Ini tidak ada subjeknya, gitu loh. Tiba-tiba mempunyai pengaruh sampai ke negara-negara asing, subjeknya apa? Oke, tidak disebutkan. Cuman tadi secara ejaan ini benar, tidak ada salah. Ini tidak efektif, tapi secara ejaan dia salah karena tidak efektifnya gara-gara tidak ada subjek. Tapi secara ejaan ini semua benar. Sebelum dannya ada koma, ini koma. Sebelum seperti juga ada koma. Oke, jadi nggak masalah, ejaannya benar. Nomor 4. Kejadian ini disebabkan karena. Nah, disebabkan karena juga salah, tidak efektif. Disebabkan karena, gitu loh. Kenapa tidak efektif? Ya karena di sini ada 2 hal yang bazir. Pertama, disebabkan, kedua karena. Ini maknanya sama-sama, jadi tidak hemat. Harusnya kalau mau kejadian ini karena kemampuan membaca potensi yang dimiliki, atau kejadian ini disebabkan kemampuan membaca potensi yang dimiliki. Nah, itu boleh. Cuman kalau secara ejaan ini nggak salah. Ini tidak efektif karena tidak hemat, tapi secara ejaan ini tidak salah karena nggak ada yang salah ejaannya. Oke, berarti nomor 4 bukan nomor 6. Namun, nah ini yang salah. Harusnya pakai koma setelah kata namun. Jelas jawabannya adalah
Nomor 6 D jawabannya ya. Lanjut kita ke nomor 25. Kalimat yang tidak efektif. Nah, tadi dijelaskan langsung ya. Kalimat yang tidak efektif. Nomor 3 tadi ada ya. Nomor 3 karena ketiadaan subjek. Oke, nomor 3 kita cari nomor 3 ada. Ternyata nomor 3 cuma ada satu di A aja. Dan kebenaran berpasangannya dengan nomor 4. Tadi 4 salah juga ya. Karena tidak hemat. Jadi salah satu aja, kalau bukan karena, kalau bukan disebabkan. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Mungkin itu di termin pertama. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ambil pelajaran dan paham. Kalau misalnya ada hal yang mau tanyakan seperti biasa, silakan dipertanyakan. Kita mulai pada nanti pada termin yang kedua. Termin yang kedua pada paket ketiga ini itu kawan-kawan bisa tandai ya. Tandai pertama, silakan diisi dulu nanti sebelum kita lanjutkan. Nomor 4. Tandain nomor 4. Oke ya. Nomor 4 tandain, terus nomor 6. Oke, silakan tandain nomor 6. Terus nomor 10, terus nomor 11, nomor 12, silakan nomor 12, terus nomor 20, terus kawan-kawan nomor 24, terus 28, terus 30. Oke, saya ulangi. Silakan kamu isi terlebih dahulu nomor 4, nomor 6, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 20. Oke, tadi nomor 12, terus nomor 20, terus nomor 24, nomor 28 dan nomor 30. Oke. Kita nanti akan bahas dan kawan-kawan silakan isi terlebih dahulu. Oke, sip.